Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada yang terhormat Ibu Zahra Tusaidah selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern serta rekan-rekan kelas PIG yang senantiasa berbahagia. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa telah mengantarkan umatnya dari peradaban jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat yang senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Audio Jungle. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membawakan materi yang bertemakan tentang peradaban Islam modern di Eropa. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan memaparkan materi tentang apa yang dimaksud dengan zaman Renaissance dan apa penyebab munculnya zaman Renaissance. Materi yang pertama yaitu tentang apa yang dimaksud dengan zaman Renaissance. Zaman Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai 16. Zaman Renaissance merupakan salah satu abad keemasan atau Golden Age dalam sejarah peradaban Barat. Zaman ini merupakan fase transisi yang membatasi antara zaman kegelapan dengan zaman pencerahan. Nah, secara etimologis, Renaissance ini berasal dari dua kata, yaitu dari kata re dan naitre. Re yang artinya kembali dan naitre yang artinya lahir. Jadi Renaissance ini berarti kelahiran kembali. Middle Age merupakan zaman di mana Eropa mengalami masa suram. Berbagai kreativitas masyarakatnya sangat diatur oleh gereja. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Kristen sangat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seolah-olah raja tidak mempunyai kekuasaan, justru malah gerejalah yang mengatur pemerintahan. Dengan adanya berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atas saran dari gereja, maka timbullah sebuah gerakan kultural. Pada awalnya merupakan pembaharuan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia yang terjadi pada pertengahan abad ke-14. Sebelum gereja mempunyai pengaruh besar dalam kebijakan pemerintah, golongan kesatria hidup dalam kemewahan, kemegahan, dan kemasyhuran. Namun, setelah gereja mempunyai dominasi kuat dan mulai berpengaruh, mereka tidak mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Oleh karena itu, timbullah semangat Renaissance. Nah, selanjutnya yaitu tentang penyebab munculnya Renaissance. Terdapat faktor intern dan ekstern yang dialami masyarakat Eropa sehingga memasuki masa Renaissance, yaitu 1. Kemajuan perdagangan dan pelayaran Laut Tengah setelah berakhirnya Perang Salib. Yang kedua, dukungan kaum kapitalis. Yang ketiga, munculnya gerakan-gerakan pembaruan.
Yang keempat, kota Florencia dan keluarga Medici. Nah, yang pertama yaitu tentang kemajuan perdagangan dan pelayaran Laut Tengah setelah berakhirnya Perang Salib. Nah, menjelang akhir Perang Salib, setelah tahun 1291, barang-barang dari timur diminati di pasaran Italia dan Eropa. Entah itu tenunan, makanan, rempah-rempah, perabotan rumah tangga, dan lainnya. Sehingga impor produk meningkat dan kota-kota dagang di Italia menjadi ramai. Sehingga para pedagang menghasilkan untung yang besar, sehingga melahirkanlah kaum-kaum kapitalis, di mana mereka sebagai masyarakat kota yang kaya juga pemilik modal yang besar. Yang kedua yaitu dukungan kaum kapitalis. Nah, kaum kapitalis yang kaya raya dan mempunyai modal besar membuat mereka mampu membiayai para penterjemah. Selain itu, mereka juga menampung para seniman untuk berkarya. Oleh karena itu, negara mereka semakin maju, semakin modern. Yang ketiga yaitu munculnya gerakan-gerakan pembaruan, dan yang keempat yaitu kota Florencia dan keluarga Medici. Apa itu maksudnya? Nah, Florencia yaitu sebagai pusat keuangan Italia merupakan ibu kota Florentia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dan memperhatikan kepentingan rakyatnya. Oleh karena itu, kreativitas seni dan intelektual dapat berkembang dengan cepat. Selain itu, keluarga Medici yaitu didirikannya pendidikan formal di Accademia Plato yang didirikan oleh keluarga Medici yang mempunyai nama terhormat dalam masyarakat pada abad ke-14 ketika Averardo de Medici berhasil dalam usahawan swasta ulat sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang transmisi ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Dunia Islam pernah mencapai masa keemasan di bidang sains, teknologi, dan filsafat, tepatnya di bawah dinasti Abbasiyah sekitar abad ke-8 sampai abad ke-15. Pada saat itu, sarjana muslim menjadi perantara bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern, dan pada saat itu juga pengetahuan mengalami transmisi, disimilasi, dan proliferasi ke dunia barat yang mendukung munculnya zaman Renaissance di Eropa. Melalui dunia modern, barat mendapat akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Sains adalah sumbangan terbesar peradaban Islam kepada dunia modern, bukan hanya sains yang telah menghidupkan Eropa, melainkan pengaruh peradaban Islam yang lainnya juga. Nah, dalam sejarah terdapat tempat-tempat dan proses yang mempengaruhi pemikiran sains Barat oleh pemikiran dan sains Islam, yaitu Andalusia, Sakolia atau Sisilia, Perang Salib di Syria dan sekitarnya, dan Konstantinopel. Yang pertama, Andalusia atau Spanyol. Masuknya Islam ke Spanyol yaitu setelah Abdurrahman ad-Dakhil pada tahun 756 Masehi. Yang berhasil membangun pemerintahan yang berpusat di Andalusia, dan pertengahan abad ke-9 Masehi, Islam telah meliputi seluruh Spanyol. Menurut Philip Kahiti mengungkapkan bahwa kaum muslimin Spanyol telah menorehkan catatan yang paling mengagumkan dalam sejarah intelektual pada abad pertengahan di Eropa. Pada abad 2-7 Hijriah atau 8-13 Masehi, cendekiawan dan ulama Islam telah membawa perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam penting ke seluruh pelosok dunia. Di samping itu, mereka juga merupakan peranan yang menghubungkan ilmu dan filsafat Yunani klasik, sehingga Hasanah kuno itu ditemukan kembali. Tidak hanya sebagai mediator, tetapi mereka juga memberikan beberapa
penambahan dan proses transmisi transmisi sedemikian rupa sehingga memungkinkan lahirnya pencerahan di Eropa Barat. Dalam semua proses tersebut, bangsa Arab Spanyol mempunyai andil yang sangat besar. Yang kedua, negara Sakolia atau Sisilia. Menurut Musyrifah Sunanto dalam bukunya Sejarah Islam Klasik, perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang kemudian dibahaskan ulang oleh Lisya Hidayat Siregar menuturkan bahwa Frederick II mempunyai seorang penerjemah Taduri yang menerjemahkan karya-karya berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin seperti Sir al-Asrar tentang ilmu kesehatan. Taduri telah menghadirkan gambaran tentang Muslim Spanyol terpelajar di Sisilia dan Italia. Universitas Naples merupakan universitas pertama di Eropa yang menyediakan koleksi naskah-naskah yang berbahasa Arab. Karya Aristoteles dan Ibnu Rushd diperintahkan Frederick untuk diterjemahkan dan digunakan dalam kurikulum. Yang ketiga, Perang Salib di Syria dan sekitarnya. Syria dan sekitarnya adalah wilayah Islam dan Barat berjumpa dalam Perang Salib yang berlangsung 1095 sampai 1291 ini sedikitnya punya pengaruh terhadap transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat. Dengan demikian, bila kita sadari bahwa pengaruh perang salib ini tidak begitu intens karena orang-orang yang datang sebagai pasukan salib adalah kesatria-kesatria perang dan bukan ilmuwan, sehingga dapat dikatakan bahwa sekitarnya pun terjadi transmisi akibat perang salib, tetapi bentuknya tak lebih dari pemikiran tata cara hidup sebagai hasil kekaguman Barat. Transisi terlihat terutama pada kemiliteran, arsitektur, teknologi pertanian, industri, dan rumah sakit, pemandian umum, dan dalam batas tertentu juga sastra. Yang keempat, Konstantinopel. Di Konstantinopel terjadi kontak antara Muslim dan Kristen Ortodoks. Keempat adalah Konstantinopel. Di Konstantinopel ini terjadi kontak antara Muslim dan Kristen Ortodoks. Tindakan Turki Utsmani yang toleran terhadap non-Muslim ini makin membantu terjadinya proses transformasi nilai-nilai Islam ke Barat. Di sini tidak terlalu banyak mempelajari dan mengembangkan sains Islam yang sudah diboyong 2 abad sebelumnya. Bahkan pada akhirnya Barat melampaui Turki Utsmani. Sekian pemaparan dari pemateri kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana transmisi pemikiran dan sains Islam ke Eropa. Transmisi pemikiran sains dan pemikiran Islam ke Eropa memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama dimulai dari para sarjana Barat mengadakan kajian-kajian pribadi. Konstantinus, Africanus, dan Adelhard adalah perintis-perintisnya. Kemudian disusul oleh para pelopor dari Italia, Spanyol, dan Perancis. Mereka menghadiri seminasi-seminasi Muslim untuk belajar matematika, filsafat, kedokteran, kosmografi, dan lain-lain. Dalam waktu singkat, mereka menjadi calon-calon profesor di universitas-universitas pertama di Barat yang dibangun dengan mencontoh dari seminasi-seminasi Muslim tersebut. Adapun tahap yang kedua bermula dengan pendirian universitas-universitas pertama di Barat. Gaya arsitektur, kurikulum, metode pembelajarannya persis sama dengan yang ada di seminasi-seminasi Muslim.
Pertama, seminari Palermo didirikan di kerajaan Napoli oleh Raja Frederick kedua. Kemudian universitas-universitas penting berdiri di Padua, Toulouse, baru di Lyon. Yang ketiga, pada tahap ini sains Islam berhasil ditransmisikan ke Prancis dan wilayah-wilayah barat lewat Italia. Seminasi-seminasi di Bologna dan Montpellier didirikan pada awal abad ke-13. Kemudian Universitas Paris dibuka pada tahun 1213 Masehi. Sementara itu, sains Islam sampai ke Inggris dan Jerman lewat universitas-universitas Oxford dan Kala yang didirikan dengan pola yang sama. Pengaruh pemikiran dan sains Islam yang berlangsung sejak abad ke-12 Masehi akhirnya menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi, gerakan reformasi gereja pada abad ke-16 Masehi, gerakan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, revolusi industri serta pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Berikut adalah percikan dari cahaya Islam yang banyak ditutup-tutupi, yaitu yang pertama, di bidang pertanian. Bangsa Arab ternyata sangat mahir pada bidang pertanian. Mereka bertani berdasarkan ilmu. Mereka dengan serius memasukkan bermacam-macam tumbuhan ke Spanyol seperti tebu, pohon bud, padi, kapas, buah-buahan dan lain-lainnya. Mereka pandai bercocok tanam dan irigasi. Nah, tokoh yang sangat terkenal, ya, seorang tokoh muslim, yaitu Ibnu Al-Awwam Al-Isbili dalam karyanya kitab Al-Fadilah. Dia menguraikan berbagai macam tanah, bermacam-macam pupuk. Dia menerangkan juga cara membudidayakan 585 macam tumbuhan dan 50 macam buah. Lebih dari itu, dia menjelaskan cara merawat gejala-gejala penyakit dan cara membasmi hama tanaman. Jadi ilmu pertanian telah rampung kodifikasinya pada abad pertengahan, abad keemasan Islam. Yang kedua, pada bidang industri. Sebagai hasil industri yang telah dimasukkan oleh kaum muslim ke Spanyol, diantaranya adalah produksi kertas. Pabrik kertas pertama di Eropa adalah di Asbania pada pertengahan abad ke-12 Masehi, dan di pusat industri pertama adalah di Valencia, Sathiba dan Toledo. Berbagai macam peralatan dari tambang seperti pisau, pedang ada di sana. Hiasan-hiasan dan ukiran dari tambang juga ada. Industri yang paling penting adalah inovasi senjata api yang disebut barud atau pistol, adalah murni penemuan orang Arab Muslim. Adapun yang ketiga adalah metode keilmuan. Barat menganggap bahwa Roger Bacon adalah penemu metode keilmuan. Ini adalah pengingkaran sejarah. Brickfold menyatakan bahwa Roger tak lebih dari utusan sains dan metode Muslim pada Eropa Kristen. Dia belajar bahasa Arab di Prancis pada tahun 1240 sampai 1250 dan 1257 sampai 1268. Dengan modal bahasa Arab, ia belajar ilmu pasti dan keislaman, lalu menerjemahkan dari bahasa Arab apa yang belum diterjemahkan, dan opus majusnya adalah hasil plagiat dari Al-Shifa karya Ibnu Sina. Kemudian datang Francis Bacon, ya, menyebarkan teori industri dan dedukasi dan metode eksperimen lewat karya-karyanya yang dianggap standar. Padahal itu semua adalah hasil dari karya Ibnu Sina, seorang penemu Muslim. Yang ketiga tadi metode keilmuan. Yang keempat adalah angka Arab dan matematika. Ya, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, ya, adalah perintis Al-Jabar. Bukunya Al-Jabar wa Al-Muqabalah adalah buku yang menyampaikan
penggunaan angka-angka Arab dan sistem persepuluhan. Tanpa itu semua, matematika dan aritmatika modern tidak terbayangkan. Beberapa rumus ilmu ukur termasuk mengenai segitiga, datar logaritma, dan sistem persepuluhan adalah penemuannya, bukan penemuan John Napier atau Simon Stevens. Jadi itu adalah penemuan dari Al-Khwarizmi, yaitu seorang muslim. Ya. Lalu yang kelima adalah kedokteran. Cukuplah dijadikan sebagai satu contoh Ibnu Sina dengan karya Al-Qanun fi At-Tib yang menjadi referensi utama pada abad ke-19, terutama tentang penyakit saraf. Dapat dikatakan bahwa abad ke-13 sampai abad ke-16 tidak ada ahli kedokteran barat yang bisa melepaskan diri dari pengaruh Ibnu Sina, dan Ibnu Sina adalah seorang muslim. Tokoh lain adalah Ibnu Nafis, adalah penemu pertama aliran darah, sedangkan Az-Zahrawi dan Abu Al-Qayyim Khalaf adalah dokter ahli bedah yang sangat terkenal dan bukunya menjadi rujukan berabad-abad lamanya. Jadi ternyata banyak sekali penemu-penemu Islam yang sangat luar biasa dan banyak sejarahnya yang ditutup-tutupi, dan banyak generasi muslim yang tidak tahu tentang sejarah bahwa nenek moyang mereka adalah penemu-penemu yang sangat luar biasa. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.